Kilas balik dan kabar buruk. Cincin pernikahan Rina yang tersemat di jari manisnya berkilauan di bawah cahaya lampu ruang makan. Kilauan itu bukan hanya pantulan cahaya, melainkan juga cerminan dari sebuah kehidupan yang ia bangun dengan penuh cinta dan keyakinan selama 5 tahun terakhir. Sebuah kehidupan yang terasa begitu sempurna bersama Andi, suaminya. Mereka adalah pasangan yang diidam-idamkan banyak orang. Rina, seorang konsultan keuangan yang cerdas dan ambisius, memimpin timnya di salah satu firma terkemuka di Jakarta. Ia memiliki ketenangan dan ketegasan yang membuatnya dihormati. Di sisi lain, Andi, seorang arsitek muda yang penuh visi, dikenal karena karyanya yang inovatif dan estetik. Kombinasi keduanya menciptakan sinergi yang luar biasa, baik dalam karir maupun rumah tangga. Rumah mereka di kawasan Jakarta Selatan adalah sebuah mahakarya. Dirancang sendiri oleh Andi, setiap sudutnya mencerminkan selera mereka yang modern dan minimalis. Dinding-dinding kaca besar memperlihatkan pemandangan taman yang asri, dan interior yang didominasi warna-warna hangat menciptakan suasana nyaman yang selalu mereka rindukan setelah seharian bekerja. Baru saja semalam, mereka merayakan ulang tahun pernikahan kelima mereka dengan makan malam romantis di sebuah restoran bintang 5. Andi memberikan seuntai kalung berlian yang indah, dan Rina membalasnya dengan senyum tulus yang bisa mencairkan hati siapapun. "Aku sangat beruntung memilikimu, Rina," bisik Andi, menggenggam tangannya di atas meja, dengan mata yang memancarkan ketulusan yang Rina yakini lebih terang dari ribuan bintang di langit. 5 tahun ini adalah yang terbaik dalam hidupku. Rina mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Dan masih banyak lagi yang akan datang," jawabnya, penuh harap. Namun, pagi ini, janji-janji itu terasa seperti debu. Rina duduk di sofa ruang tamu yang empuk, secangkir kopi hangat di tangannya, sambil menggulirkan layar ponselnya. Jemarinya berhenti pada sebuah notifikasi dari Instagram. Nia, sahabatnya yang sudah lama tidak ia hubungi, baru saja mengunggah story. Jantung Rina berdebar, sedikit rasa nostalgia dan gembira muncul. Ia merindukan Nia. Dulu, mereka tak terpisahkan. Segala rahasia, impian, dan cinta pertama mereka bagikan. Hingga Nia memutuskan untuk melanjutkan studi di Kyoto, Jepang, dan akhirnya menetap di sana. Jarak mulai mengikis kedekatan mereka. Komunikasi sesekali lewat pesan singkat dan komentar di media sosial. Itu saja. Rina mengklik story Nia. Senyumnya masih mengembang. Tampilan pertama adalah video singkat dengan latar belakang bunga-bunga sakura yang bermekaran. Nia tampak sangat bahagia, mengenakan gaun putih sederhana yang berayun lembut ditiup angin. Rina menggulir ke story berikutnya. Sebuah foto, dengan keterangan, "Finally, she said yes." Cincin. Mata Rina melebar. Nia dilamar. Rina merasa ikut bahagia untuk sahabatnya. Ia menekan foto itu, memperbesar tampilan, ingin melihat siapa pria beruntung yang melamar Nia. Detak jantungnya seolah berhenti. Seluruh dunia Rina runtuh dalam hitungan detik. Di layar ponselnya, ia melihat sosok pria yang berlutut di depan Nia. Pria itu adalah Andi, suaminya. Cincin yang dipegang Andi di tangannya, cincin yang sama persis dengan cincin tunangan yang pernah ia lihat di etalase toko perhiasan, disematkan di jari manis Nia. Tidak, ini pasti lelucon. Matanya berkaca-kaca, dadanya sesak, napasnya tercekat di tenggorokan. Ini tidak mungkin. Ia melihat foto-foto berikutnya dengan harapan ada kesalahan. Ada foto Nia dan Andi berpelukan, berciuman, dan video-video singkat yang menunjukkan kemesraan mereka. Setiap detik video itu bagaikan cambuk yang memecutnya. Foto-foto itu menceritakan kisah yang berbeda, kisah pengkhianatan yang kejam. Rina terduduk lemas di lantai. Cangkir kopi yang tadi ia pegang jatuh, pecah berderai. Cairan hitam itu mengotori karpet putih, seperti hatinya yang kini hancur dan ternoda oleh kebohongan. Selama ini, Andi sering pergi keluar kota dengan alasan pekerjaan. Terkadang ke Bali, Surabaya, atau ke luar negeri. Rina percaya. Ia tidak pernah curiga. Ia terlalu mencintai Andi dan terlalu percaya pada suaminya. Tapi kini, semua potongan puzzle itu tersambung.
perjalanan bisnis ke Jepang yang sering Andi lakukan, alasan-alasan palsu untuk menunda kepulangan, semua itu kini jelas. Andi tidak pergi untuk bekerja, tetapi untuk menjalin hubungan dengan Nia, sahabatnya sendiri. Air mata Rina mengalir deras. Kemarahan, kesedihan, dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Bagaimana bisa? Dua orang yang paling ia sayangi, dua orang yang paling ia percayai, bersekongkol menghancurkan hidupnya. Rina merasa begitu bodoh, begitu naif. Ia meraih ponselnya lagi, mencari nama Andi di kontak. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Apakah ia harus berteriak, menangis, atau hanya diam dan membiarkan rasa sakit ini menguasai dirinya? Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di benaknya. Sebuah ide yang lahir dari rasa sakit dan kemarahan yang membabi buta. Ia tidak ingin mereka hanya merasakan penyesalan sesaat. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sesungguhnya. Penderitaan yang setimpal dengan kehancuran yang ia rasakan. Ia ingin menghancurkan kebahagiaan palsu yang mereka bangun di atas kehancuran hatinya. Rina berdiri. Langkahnya mantap menuju meja kerjanya. Otaknya berputar cepat, menyusun rencana. Ia tahu semua rekening bank, kartu kredit, dan investasi Andi. Sebagai seorang konsultan keuangan, ia memiliki akses dan pemahaman yang mendalam tentang hal-hal seperti itu. Ia mengeluarkan laptopnya dan membuka aplikasi perbankan. Tangannya lincah mengetikkan kata sandi, matanya fokus pada layar. Tanpa ragu, ia menelepon bank, mengajukan permohonan pemblokiran darurat untuk semua rekening Andi, dengan alasan ada aktivitas mencurigakan di luar negeri yang tidak ia kenal. Pihak bank, yang mengenal Rina sebagai nasabah penting, dengan cepat memproses permintaannya. Ia tidak berhenti di situ. Ia juga memblokir kartu kredit bisnis Andi, serta semua kartu lain yang terhubung dengan aset mereka, termasuk kartu yang ia tahu Andi gunakan untuk keperluan pribadinya. Rina melakukannya dengan kecepatan yang menakutkan, seperti mesin yang tidak memiliki emosi. Setiap klik, setiap tombol yang ia tekan, adalah perwujudan dari kemarahan dan sakit hati yang membakar dirinya. Ia tidak memikirkan konsekuensinya. Yang ada di benaknya hanya satu. Membuat Andi dan Nia merasakan apa yang ia rasakan. Membuat mereka menjadi gelandangan di negeri orang, tanpa uang, tanpa harapan. Setelah selesai, Rina menutup laptopnya. Ia kembali duduk di sofa, menatap karpet yang basah oleh kopi. Cincin di jarinya terasa berat, seolah-olah terbuat dari timah. Rina menatapnya dengan pandangan kosong, mencoba mengingat kembali senyum tulus yang ia lihat semalam dari Andi. Senyum yang kini terasa seperti racun. Semua kenangan indah itu, semua janji-janji manis itu, kini terasa seperti kebohongan besar yang telah menipunya selama 5 tahun. Di Tokyo, saat itu Andi dan Nia sedang bersiap untuk makan malam romantis terakhir mereka sebelum kepulangan Andi keesokan harinya. Mereka tidak tahu, di sisi lain dunia, kebahagiaan mereka sedang dihancurkan. Dan Rina sedang merencanakan pembalasan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pukul 17 waktu Tokyo, Andi dan Nia berjalan santai di kawasan Ginza, denyut nadi kemewahan kota. Udara sore itu sejuk, bercampur aroma wangi bunga-bunga dari butik-butik yang berjejer rapi. Mereka baru saja menyelesaikan sesi foto pre-wedding, sebuah sesi yang penuh tawa dan kemesraan. Gaun putih sederhana yang dikenakan Nia, yang baru saja ia beli dari salah satu butik desainer ternama, berayun lembut ditiup angin. Andi memeluknya erat, seolah ingin menunjukkan pada seluruh dunia bahwa Nia adalah miliknya. Di jari manisnya, cincin pertunangan pemberian Andi berkilau, memantulkan cahaya lampu kota yang mulai menyala. Mereka tak pernah menyangka, di belahan bumi lain, cincin yang sama telah memicu badai emosi yang menghancurkan. Mereka juga tidak tahu bahwa Rina, sosok yang mereka hianati, telah menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman, dan eksekusi akan segera dimulai. Makan malam di mana, sayang? Tanya Nia, menatap Andi dengan mata penuh cinta, seolah tidak ada satupun awan gelap di langit hubungan mereka. Sudah kubuat reservasi di salah satu restoran terbaik di sini. Rayakan keberhasilan kita, jawab Andi, mencium kening Nia dengan lembut.
Ini akan menjadi malam terakhirku di Jepang sebelum kembali ke Jakarta. Aku ingin itu menjadi malam yang tak terlupakan. Mereka tiba di restoran yang dihiasi dengan nuansa kayu hangat dan pencahayaan yang temaram, menciptakan atmosfer romantis yang sempurna. Pelayan menyambut mereka dengan ramah, dan mereka duduk di meja yang telah disiapkan. Setelah menikmati hidangan sushi mewah, sashimi segar, dan segelas sake mahal, Andi meminta tagihan. Dengan senyum puas, ia mengeluarkan kartu kreditnya, sebuah kartu premium dengan limit tak terbatas yang hanya dimiliki oleh nasabah elit. Ia yakin, tidak ada masalah yang akan terjadi. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan kembali dengan wajah bingung. "Mohon maaf, Tuan. Kartu Anda ditolak." Andi mengerutkan kening. Senyum di wajahnya memudar. "Ditulis ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi." Pelayan itu menggesek kartu lagi, tetapi hasilnya tetap sama. "Maaf, Tuan, tidak bisa. Mungkin ada masalah teknis." Rasa aneh mulai merayap di dada Andi. Ia mengeluarkan kartu kredit lain yang ia miliki, kali ini dengan limit yang lebih tinggi dari bank lain. "Coba yang ini." Namun, lagi-lagi, transaksi ditolak. Keringat dingin mulai membasahi dahi Andi. Ia mencoba kartu kredit bisnisnya, kartu yang selama ini ia gunakan untuk semua keperluan kantor dan pribadi. Kartu yang memiliki saldo paling besar. "Coba ini. Ini pasti berhasil." "Maaf, Tuan," ujar pelayan dengan nada lebih tegas. Matanya mulai menatap curiga. "Kartu ini juga tidak bisa. Apakah Anda memiliki metode pembayaran lain?" Rasa panik mulai menyelimuti Andi. Ini tidak masuk akal. Semua kartu kreditnya ditolak. Ia mencoba menelepon bank, tetapi panggilannya tidak terhubung. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang memutusnya dari dunia luar. Ia melihat ke dompetnya, hanya ada beberapa lembar uang yen yang tidak cukup untuk membayar tagihan makan malam yang mahal. Nia, yang tadinya santai, kini mulai cemas dan panik. "Ada apa, Andi? Kenapa semua kartumu ditolak? Apa yang terjadi?" Andi mencoba tersenyum, menyembunyikan kekhawatiran yang kini menjadi ketakutan. "Mungkin ada masalah dengan sistem bank." "Jangan khawatir, aku akan cari cara." Mereka harus meninggalkan ponsel mereka di hotel. Rina telah memblokir semua nomor ponsel Andi, termasuk nomor yang biasa ia gunakan di Jepang. Ini menjadi pukulan telak baginya. Ia tidak bisa meminta bantuan dari siapapun di Jakarta. Akhirnya, dengan wajah malu, Andi terpaksa mengakui bahwa ia tidak bisa membayar. Restoran itu bersedia membiarkan mereka pergi, tetapi mereka harus meninggalkan jaminan berupa jam tangan mewah milik Nia. Nia menolak, tetapi Andi memaksanya. Mereka keluar dari restoran dengan wajah tertunduk, meninggalkan jam tangan Nia yang seharga puluhan juta. Di luar, angin malam Tokyo terasa menusuk. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Jalanan dipenuhi orang-orang yang tertawa dan menikmati malam, tetapi Andi dan Nia merasa seolah mereka adalah satu-satunya orang di dunia yang terombang-ambing tanpa arah. Nia, yang terbiasa hidup mewah, menangis terisak. "Aku tidak mau jadi gelandangan. Andi, kita tidak bisa pulang. Aku tidak punya uang. Kau tidak punya uang. Jangan bicara seperti itu, sayang. Kita pasti bisa mengatasi ini," ujar Andi, meskipun ia sendiri tidak yakin. Mereka mencoba naik taksi, tetapi semua taksi menolak pembayaran dengan kartu. Mereka berjalan kaki, berharap menemukan ATM yang bisa mengeluarkan uang. Namun, di setiap ATM yang mereka datangi, layar menampilkan pesan, transaksi tidak dapat diproses. Bahkan ATM yang biasanya bisa digunakan untuk tarik tunai internasional. Rina tidak hanya memblokir rekening Andi, ia juga memastikan bahwa tidak ada celah sedikit pun untuk Andi dan Nia bisa mengambil uang. Kepanikan Nia berubah menjadi kemarahan. "Apa yang kau lakukan, Andi? Kau bilang kau punya banyak uang. Sekarang kita terjebak di sini seperti gembel. Aku kedinginan. Aku lapar," teriak Nia. Andi mencoba menjelaskan. "Aku tidak tahu. Ini pasti ada hubungannya dengan Rina.
Dia pasti sudah tahu. Tapi bagaimana bisa? Ponselku mati. Nia tidak peduli. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Kita harus mencari jalan keluar. Aku kedinginan. Aku lapar. Mereka terus berjalan tanpa tujuan, hingga akhirnya menemukan sebuah stasiun kereta api yang sepi. Mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Sambil meringkuk kedinginan di kursi stasiun, Andi mencoba menenangkan Nia. Ia mencoba meyakinkan Nia bahwa mereka akan baik-baik saja, bahwa besok pagi ia akan menghubungi seseorang di Jakarta dan meminta mereka mengirimkan uang. Namun, ia sendiri tidak yakin apakah ada yang akan mau membantunya. Di Jakarta, Rina berbaring di tempat tidurnya yang luas dan dingin. Malam ini ia tidak bisa tidur. Ia membayangkan apa yang terjadi pada Andi dan Nia di sana. Ia membayangkan kepanikan di wajah mereka, kebingungan, dan rasa putus asa. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ini adalah awal dari pembalasan yang ia rencanakan. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia memblokir ponselnya dari nomor-nomor asing, memastikan bahwa tidak ada satupun panggilan dari Andi yang akan masuk. Ia ingin Andi dan Nia merasakan kebingungan dan keputusasaan sepenuhnya. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada bantuan. Hanya ada mereka berdua, sendirian, di negeri orang. Pukul 2 dini hari di Tokyo. Lampu-lampu jalan masih menyala, tetapi keramaian telah berganti dengan keheningan yang dingin dan menusuk. Di sebuah bangku stasiun kereta api yang terpencil, di bawah naungan atap beton yang dingin, Andi dan Nia meringkuk kedinginan. Baju-baju mewah yang mereka kenakan terasa tak berguna menghadapi suhu yang menusuk tulang. Nia terus menangis. Isakannya sesekali menggema di lorong stasiun yang sepi, memecah keheningan malam. Andi mencoba menenangkannya. Namun ia sendiri merasakan keputusasaan yang sama. Ia mengutuk dirinya sendiri karena begitu ceroboh. Bagaimana mungkin ia lupa tidak membawa uang tunai yang cukup? Atau setidaknya membawa ponsel yang terisi penuh? Dan lebih dari itu, mengapa semua kartunya diblokir secara misterius? Ia yakin ini adalah perbuatan Rina. Namun, ia tidak bisa membayangkan bagaimana Rina bisa melakukannya, atau bagaimana Rina bisa tahu tentang hubungannya dengan Nia. Sebuah pikiran mengerikan melintas di benaknya. Apakah ini adalah bagian dari rencana besar Rina untuk membalas dendam? Andi, aku lapar, bisik Nia. Suaranya parau dan gemetar karena kedinginan. Aku tidak pernah merasa seperti ini seumur hidupku. Aku hanya ingin pulang. Andi menghela napas. Napasnya membentuk kabut tipis di udara dingin. Aku tahu, sayang. Kita harus bertahan sampai pagi. Setelah itu, kita akan mencari cara. Mencari cara bagaimana? Kita tidak punya uang sepeser pun. Ponselmu juga mati. Nia berteriak frustrasi. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Selama ini, hidupnya penuh dengan kemudahan. Kekayaan keluarganya dan kini, kekayaan Andi, membuatnya terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan. Namun, malam ini, realitas pahit menghantamnya dengan keras. Ia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya hidup tanpa uang. Ia tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup di jalanan Tokyo, sebuah kota yang begitu asing baginya. Fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pagi menembus celah-celah stasiun, menerangi wajah-wajah lesu dan putus asa. Mereka mencoba mencari cara. Mereka berjalan kaki tanpa tujuan, berharap menemukan seseorang yang bisa membantu. Mereka melihat sebuah minimarket, tetapi tidak ada yang bisa mereka beli. Andi mencoba menjelaskan situasi mereka kepada penjaga minimarket. Tetapi perbedaan bahasa menjadi kendala. Penjaga itu hanya menggelengkan kepala, tidak mengerti apa yang Andi bicarakan. Kita harus menjual sesuatu, ujar Andi. Matanya menatap tas branded Nia, sebuah tas yang dibelinya dengan harga puluhan juta, tas yang selalu dibanggakan Nia. Kita tidak punya pilihan lain. Kita butuh uang untuk makan dan kembali ke hotel. Nia menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak, aku tidak akan menjual tasku. Kau gila.
Tas ini adalah hadiah dari ibuku. Kita butuh uang. Nia, kita tidak bisa tinggal di sini. Bentak Andi, mulai kehilangan kesabaran. Atau kau ingin kita jadi gelandangan selamanya? Pikirkan baik-baik. Pada akhirnya, Nia menyerah. Dengan hati yang hancur, ia mengeluarkan dompet mewahnya dan mengeluarkan jam tangan yang masih tersisa. Jam tangan yang dulunya ia banggakan kini terasa begitu berat. Mereka pergi ke toko barang bekas. Dengan tawar-menawar yang sulit, mereka berhasil menjual jam tangan itu. Harganya jauh lebih rendah dari harga aslinya, tetapi setidaknya itu cukup untuk membeli makanan dan tiket kereta api ke hotel. Dengan uang yang terbatas, mereka membeli beberapa roti dan air mineral. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah mereka tidak pernah makan selama berhari-hari. Saat makan, mereka tidak berbicara. Suasana di antara mereka begitu dingin, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Nia masih kesal dan menyalahkan Andi. Andi merasa bersalah dan malu. Ia menyadari bahwa ia telah merusak hidupnya sendiri, dan juga hidup Nia. Setelah perut mereka terisi, mereka bergegas menuju stasiun. Mereka membeli tiket kereta api dan akhirnya bisa kembali ke hotel. Pihak hotel meminta mereka untuk segera melunasi tagihan, atau mereka akan diusir. Andi berjanji akan segera menyelesaikan masalah ini. Di dalam kamar hotel, Andi mencoba mengisi baterai ponselnya. Ia berharap bisa menghubungi Rina atau keluarganya. Ia tahu, Rina pasti ada di balik semua ini. Ponselnya menyala, dan ia segera mencoba menelepon Rina. Ia berharap Rina akan memaafkannya dan mengaktifkan kembali rekeningnya. Namun, panggilannya tidak terhubung. Rina telah memblokir nomornya. Ia mencoba menelepon nomor lain, bahkan nomor-nomor yang tidak pernah ia hubungi sebelumnya, tetapi hasilnya tetap sama. Rina telah memblokir semua nomor yang bisa ia gunakan untuk menghubunginya. Andi merasa putus asa. Ia menatap Nia yang terbaring lemas di tempat tidur. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus kembali ke Jakarta dan menyelesaikan masalah ini. Ia harus menghadapi Rina, menghadapi semua konsekuensi dari perbuatannya. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidupnya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Pagi itu, di kamar hotel yang seharusnya menjadi surga, Nia terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Lehernya terasa kaku, punggungnya pegal, dan matanya bengkak akibat semalaman menangis. Kehangatan tempat tidur, yang semalam menjadi satu-satunya kenyamanan mereka, kini terasa dingin dan hampa. Ia menatap Andi yang masih tertidur pulas di sampingnya. Wajah Andi tampak pucat dan lelah. Bayangan gelap menghiasi bawah matanya, cerminan dari kegelisahan dan ketakutan yang menggerogoti dirinya sepanjang malam. Nia tidak merasakan simpati sedikit pun. Yang ada hanya amarah dan kebencian yang mendidih, sebuah perasaan yang membakar setiap sel di tubuhnya. Ia menyalahkan Andi atas semua penderitaan yang mereka alami, atas kehinaan yang harus mereka rasakan, atas mimpi indah yang kini berubah menjadi mimpi buruk. "Bangun!" teriak Nia, mengguncang bahu Andi dengan kasar. "Kita tidak bisa tidur di sini terus. Kita harus segera melunasi tagihan hotel atau mereka akan mengusir kita. Dan aku tidak mau jadi gelandangan lagi." Andi terbangun dengan terkejut. Matanya mengerjap-ngerjap, mencoba memahami situasi. Ia menatap Nia dengan tatapan kosong, seolah jiwanya masih melayang-layang di antara mimpi buruk dan kenyataan pahit. "Apa yang terjadi?" Suaranya serak dan pelan, seperti suara orang yang baru saja melewati malam yang mengerikan. "Apa yang terjadi? Kau lupa. Kita tidak punya uang. Semua kartumu diblokir. Kita harus mencari jalan keluar." Nia berteriak lagi. Suaranya dipenuhi histeria yang meluap-luap. Andi bangkit. Ia merasa pusing dan perutnya kosong. Ia mencoba menelepon lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Rina tidak bisa dihubungi. Panggilan Andi terhalang oleh pemblokiran total yang Rina buat. Keputusasaan mulai menyelimuti Andi. Ia adalah seorang pria yang terbiasa memecahkan masalah dengan cepat. Tetapi masalah ini terasa seperti tembok besar yang tidak bisa ia tembus.
Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Rina. Ia tidak pernah berpikir Rina akan bertindak sejauh ini, dengan cara yang begitu dingin, terorganisir, dan tanpa ampun. Ia bahkan tidak bisa meminta bantuan dari teman-temannya. Ia tidak tahu apa yang Rina lakukan, tetapi ia tahu bahwa Rina tidak akan membiarkan siapapun membantunya. Kita harus pergi. Kita tidak bisa membayar tagihan hotel. Mereka akan memanggil polisi, ujar Andi. Suaranya terdengar putus asa. Pergi kemana? Kita tidak punya tempat tinggal. Kita tidak punya uang. Kita tidak bisa pulang. Nia kembali menangis, memukul-mukul dada Andi. Aku benci padamu, Andi. Aku benci kau. Kau merusak hidupku. Kau merusak segalanya. Andi memeluk Nia erat, mencoba menenangkannya, meskipun ia tahu pelukannya tidak akan cukup untuk meredakan amarah Nia. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Ini semua salahku. Tapi kita akan baik-baik saja. Kita harus mencari cara. Mereka mengemasi barang-barang mereka dan keluar dari hotel. Mereka berjalan kaki tanpa tujuan, menyusuri jalanan Tokyo yang ramai. Mereka melihat restoran-restoran, kafe-kafe, dan toko-toko yang dipenuhi orang-orang yang tertawa dan menikmati hidup. Pemandangan itu bagaikan siksaan bagi mereka. Mereka merasa seperti orang asing di tengah-tengah kebahagiaan. Mata Nia tertuju pada sebuah etalase toko perhiasan yang menampilkan cincin-cincin indah, mengingatkannya pada cincin pertunangan yang kini terasa seperti ironi yang kejam. Aku lapar, bisik Nia lagi, memecah keheningan yang canggung. Aku tidak bisa berjalan lagi. Andi menatap sekeliling. Ia melihat sebuah toko serba ada. Ia teringat, ia masih memiliki sedikit uang tunai. Ia memegang tangan Nia dan menyeretnya masuk. Mereka membeli beberapa bungkus nasi dan teh hangat. Mereka duduk di pinggir jalan, di sebuah bangku taman, makan dengan lahap, tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang yang lewat. Setelah makan, perut mereka terisi, tetapi hati mereka masih kosong. Kita tidak bisa begini terus, Andi, ujar Nia, setelah selesai makan. Kita harus mencari cara untuk kembali ke Jakarta. Aku tidak sanggup lagi. Andi mengangguk. Aku tahu. Aku akan mencoba menghubungi teman-temanku di Jakarta. Aku yakin mereka akan membantu. Mereka tidak akan tega melihat kita seperti ini. Mereka berjalan menuju sebuah kafe internet. Andi menggunakan komputer di sana untuk mengakses akun media sosialnya. Ia mengirim pesan kepada beberapa teman dekatnya, meminta bantuan, menjelaskan situasinya secara singkat. Ia mencoba menelepon, tetapi panggilannya tidak terhubung. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk mendapatkan bantuan. Di Jakarta, Rina duduk di kantornya, menatap layar komputer. Ia membaca pesan-pesan yang Andi kirimkan kepada teman-temannya. Ia tahu Andi sedang dalam kesulitan. Ia tahu Andi sedang menderita. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Ini adalah awal dari pembalasan yang ia rencanakan. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Rina tidak hanya memblokir rekening Andi, ia juga memantau semua pergerakan Andi di media sosial. Ia tahu Andi dan Nia sedang dalam kesulitan. Ia tahu Andi sedang mencari bantuan. Rina tidak akan membiarkan siapapun membantu mereka. Ia sudah menghubungi teman-teman Andi, dan ia telah memutar balik fakta, menceritakan kisah yang berbeda. Rina mengatakan bahwa Andi telah mengkhianatinya, dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia meminta teman-teman Andi untuk tidak membantu Andi, dan semua orang percaya pada Rina. Andi dan Nia akhirnya menyerah. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Mereka berjalan kaki, tanpa tujuan. Malam kembali menyelimuti kota, dan mereka kembali ke stasiun yang sepi. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Mereka kedinginan, lapar, dan putus asa. Nia terus menangis, memanggil nama ibunya. Andi memeluk Nia erat, tetapi ia tidak bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menatap langit malam,
Bertanya-tanya mengapa ia harus merasakan penderitaan seperti ini. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Pagi itu, Fajar menyingsing di stasiun Shibuya yang padat. Nia terbangun dengan sisa-sisa air mata yang mengering di wajahnya. Angin dingin pagi itu menusuk hingga ke tulang, membuat setiap sendi di tubuhnya terasa nyeri dan kaku. Hiruk-pikuk kota mulai menyapa, seolah-olah seluruh dunia telah bangun dan siap untuk beraktivitas. Para pejalan kaki bergegas menuju kereta mereka, seolah-olah mereka adalah bagian dari sebuah mesin besar yang bergerak tanpa henti. Nia merasa sangat asing dan terasing di tengah kerumunan itu. Ia duduk di bangku, menatap kosong ke arah layar-layar besar yang menampilkan iklan-iklan ceria. Ia tidak bisa merasakan kegembiraan sedikit pun. Yang ada hanya rasa sakit, penyesalan, dan rasa benci yang dalam terhadap dirinya sendiri. Andi duduk di sampingnya, dengan mata yang lelah dan rambut yang berantakan. Ia terus mencoba menghubungi Rina, tetapi hasilnya tetap sama. Ponselnya mati karena tidak ada listrik, dan ia tidak punya uang untuk mengisi daya. Keputusasaan mulai menyelimuti Andi. Ia adalah seorang pria yang terbiasa memecahkan masalah dengan cepat dan efisien, tetapi masalah ini terasa seperti tembok besar yang tidak bisa ia tembus. Ia menyadari bahwa ia telah meremehkan Rina. Ia tidak pernah berpikir Rina akan bertindak sejauh ini, dengan cara yang begitu dingin dan terorganisir. Ia bahkan tidak bisa meminta bantuan dari teman-temannya. Ia tidak tahu apa yang Rina lakukan, tetapi ia tahu bahwa Rina tidak akan membiarkan siapapun membantunya. "Andi, kita harus pulang," bisik Nia. Suaranya parau dan serak. "Aku tidak sanggup lagi." Andi mengangguk. "Aku tahu. Kita harus mencari cara untuk pulang." Mereka berjalan kaki tanpa tujuan. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak punya uang untuk membeli tiket kereta api atau bus. Mereka hanya bisa berjalan, berharap menemukan keajaiban. Mereka akhirnya menemukan sebuah toko pegadaian. Nia menatap jam tangannya. Jam tangan yang dulunya ia banggakan kini terasa begitu berat. Ia melepaskannya dan memberikannya kepada Andi. "Jual ini," bisik Nia. "Kita butuh uang untuk makan dan untuk kembali ke hotel." Andi mengambil jam tangan itu. Ia merasa sangat bersalah. Ia tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berakhir seperti ini. Ia tidak pernah berpikir bahwa kehidupannya akan berubah menjadi begitu menyedihkan. Ia memasuki toko pegadaian, dengan kepala tertunduk. Ia merasa malu dan hina. Ia adalah seorang arsitek sukses, seorang pria yang memiliki segalanya. Tetapi kini ia harus menjual barang berharga Nia untuk bertahan hidup. Mereka berhasil menjual jam tangan itu. Harganya jauh lebih rendah dari harga aslinya, tetapi setidaknya itu cukup untuk membeli makanan dan tiket pulang ke Jakarta. Dengan uang yang terbatas, mereka membeli beberapa roti dan air mineral. Mereka makan dengan lahap, seolah-olah mereka tidak pernah makan selama berhari-hari. Saat makan, mereka tidak berbicara. Suasana di antara mereka begitu dingin, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Nia masih kesal dan menyalahkan Andi. Andi merasa bersalah dan malu. Ia menyadari bahwa ia telah merusak hidupnya sendiri, dan juga hidup Nia. Perjalanan pulang dari Tokyo adalah sebuah siksaan. Uang dari hasil menjual jam tangan Nia hanya cukup untuk tiket pesawat ekonomi paling murah, yang mengharuskan mereka transit di beberapa bandara dan menunggu dalam waktu yang sangat lama. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan atau minuman di bandara, apalagi untuk membayar taksi dari bandara menuju rumah. Selama penerbangan, Nia dan Andi duduk dalam keheningan yang mencekam. Mereka tidak bertukar kata, hanya saling tatap dengan pandangan kosong. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Kebersamaan yang tadinya terasa bagai surga, kini terasa seperti neraka. Nia menyalahkan Andi atas semua penderitaan yang mereka alami, dan Andi menyalahkan dirinya sendiri karena telah mengkhianati Rina. Ketika pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Rina sudah berada di sana, di balik kerumunan orang, mengawasi mereka. Ia tidak mengenakan kacamata hitam atau topi, hanya berdiri dengan tenang, wajahnya tanpa ekspresi, mengamati setiap gerakan Andi dan Nia. Ia melihat mereka keluar dari terminal kedatangan,
dengan tas ransel yang lusuh dan wajah yang pucat. Ia melihat Nia menatap sekeliling dengan mata yang putus asa, mencari taksi atau mobil jemputan. Namun, tidak ada yang datang. Andi terlihat lelah dan putus asa. Ia tahu bahwa tidak ada satupun temannya yang akan menjemput mereka. Rina telah memastikan itu. Andi dan Nia berjalan kaki, keluar dari area bandara, menuju jalan raya. Rina mengikuti mereka dengan mobilnya. Ia melihat Nia menangis, menyeka air matanya dengan tangan yang kotor. Ia melihat Andi mencoba menenangkan Nia, memeluknya, tetapi Nia menepis tangannya dengan kasar. Senyum sinis terukir di bibir Rina. Ia merasa puas. Ini adalah pembalasan yang ia inginkan. Setelah berjalan kaki cukup lama, mereka akhirnya menemukan sebuah halte bus. Mereka menunggu bus, dan Rina memarkirkan mobilnya di seberang jalan, mengawasi mereka dari kejauhan. Ia melihat Nia dan Andi masuk ke dalam bus, dengan wajah yang lelah dan putus asa. Rina mengikuti bus itu, memastikan bahwa mereka tidak akan pergi ke tempat lain. Ketika bus berhenti di halte terdekat dengan rumah mereka, Andi dan Nia turun. Mereka berjalan kaki lagi, menyusuri jalanan yang familiar. Rumah-rumah mewah, pohon-pohon rindang, dan mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi. Semua itu mengingatkan mereka pada kehidupan yang telah mereka miliki. Namun, kini, semua itu terasa asing. Mereka merasa seperti orang asing di tengah-tengah kemewahan. Andi dan Nia tiba di depan rumah mereka. Rumah yang megah, dengan gerbang besi tinggi dan taman yang indah. Mereka berdua berdiri di depan gerbang, tidak berani masuk. Mereka tahu, di balik gerbang itu, Rina sedang menunggu. Pertemuan ini akan menjadi pertarungan terberat dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka tidak tahu apakah Rina akan memaafkan mereka, atau apakah ia akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Nia memandang Andi, matanya dipenuhi ketakutan. Apa yang akan kita lakukan, Andi? Bisiknya. Andi menatap Nia, dan kemudian menatap gerbang. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia harus menghadapi Rina. Ia harus menghadapi semua konsekuensi dari perbuatannya. Ia menghela napas, mengumpulkan semua keberanian yang tersisa, dan menekan bel pintu. Ia tahu, setelah bel itu berbunyi, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di dalam rumah, Rina mendengar suara bel pintu. Ia menatap layar monitor di ruang kerjanya, melihat wajah Andi dan Nia di depan gerbang. Senyum sinis di bibirnya memudar, digantikan oleh ekspresi dingin yang menakutkan. Ia bangkit dari kursinya, berjalan menuju pintu, siap menghadapi mereka. Ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Pertarungan antara cinta dan pengkhianatan, antara pengampunan dan pembalasan. Suara bel pintu yang berdering, sebuah suara yang biasanya menandakan kedatangan tamu yang ramah, memecah keheningan malam yang dingin. Bagi Andi dan Nia, suara itu bagaikan palu yang memukul lonceng kematian. Setiap dentingnya adalah pengingat akan semua kesalahan yang mereka perbuat. Setiap dentingnya adalah awal dari sebuah penghakiman yang telah lama dinanti. Rina berjalan dengan langkah mantap. Setiap langkahnya dipenuhi dengan campuran amarah dan ketegangan yang terkontrol. Ia membuka pintu gerbang, dan berdiri di depannya adalah Andi dan Nia. Wajah mereka pucat dan kuyu, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Pakaian yang lusuh dan bau keringat yang samar adalah bukti nyata dari penderitaan yang telah mereka lalui. Mereka berdiri di sana, di depan gerbang yang megah, di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mereka, seperti dua orang asing yang tersesat di kota yang mereka kenal. Rina menatap mereka dengan mata dingin, tanpa ekspresi. Tatapannya menusuk, seolah mampu membaca setiap kebohongan di balik wajah mereka yang lelah. Ia tidak berbicara, hanya menunggu mereka yang memulai percakapan. Ia ingin melihat mereka menderita. Ia ingin melihat mereka memohon. Ia ingin melihat mereka merangkak di depannya, seperti yang ia rasakan saat tahu tentang perselingkuhan mereka. Nia, yang tadinya berani, kini menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Rina. Ia merasa malu dan bersalah. Setiap sel di tubuhnya berteriak untuk lari, tetapi kakinya terasa kaku.
Andi, di sisi lain, menatap Rina dengan tatapan yang penuh penyesalan. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah menghancurkan hidup Rina, dan kini, ia harus menanggung semua konsekuensinya, tidak hanya sendirian, tetapi bersama dengan Nia, wanita yang menjadi penyebab semua masalah ini. Rina, aku minta maaf, bisik Andi, suaranya serak dan gemetar, seperti suara orang yang baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang. Rina tidak bereaksi. Ia hanya menatap Andi, menunggu penjelasan yang lebih dari sekadar kata maaf. Andi menghela napas. Ia tahu, ini tidak akan mudah. Ia harus menghadapi kenyataan. Ia harus mengakui semua kesalahannya. Aku tahu, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku berselingkuh dengan Nia. Aku tahu ini salah, dan aku sangat menyesal. Kami terjebak di Tokyo tanpa uang, dan kami baru saja kembali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Rina, aku minta maaf. Maaf? Potong Rina. Suaranya terdengar dingin dan tajam, seperti pecahan es yang menusuk hati. Kau pikir kata maaf bisa memperbaiki segalanya? Kau pikir kata maaf bisa mengembalikan kepercayaanku yang kau hancurkan? Kau pikir kata maaf bisa menghapus semua penderitaan yang kau sebabkan padaku? Kau tidak tahu apa itu maaf. Maaf adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang yang benar-benar menyesal, bukan oleh orang yang terpojok dan putus asa. Andi tidak bisa menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Rina. Nia, yang tadinya diam, kini mulai menangis, isakannya pecah. Aku minta maaf, Rina, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, aku bingung. Kau tidak tahu apa yang harus kau lakukan. Rina memotongnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih sinis. Kau tahu apa yang kau lakukan, Nia. Kau tahu apa yang kau lakukan pada sahabatmu sendiri. Kau mengkhianatiku, kau mencuri suamiku. Dan kau pikir kata maaf bisa memperbaiki segalanya? Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Kau salah. Nia, kau salah besar. Nia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis, merasakan rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Rina memandang mereka berdua, dengan tatapan yang penuh kebencian. Tatapannya tidak hanya menunjukkan kebencian, tetapi juga kekuasaan. Rina merasa kuat. Ia merasa berkuasa. Ia merasa seperti ratu yang baru saja menaklukkan musuh-musuhnya. Aku tidak akan memaafkan kalian, ujar Rina. Suaranya tegas. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalian telah menghancurkan hidupku, dan sekarang, aku akan menghancurkan hidup kalian. Aku sudah mengambil semua yang kalian miliki. Uang, pekerjaan, dan kehormatan. Dan ini baru permulaan. Rina menutup pintu gerbang. Suara gerbang yang tertutup terdengar seperti suara palu yang menjatuhkan hukuman mati. Andi dan Nia berdiri di sana, di luar gerbang, merasa seperti dua orang asing di kota yang mereka kenal. Mereka tidak punya tempat untuk pergi. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya harapan. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kebersamaan mereka terasa seperti sebuah siksaan. Setelah Rina masuk, Andi dan Nia masih berdiri di depan gerbang. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka merasa putus asa, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka telah kehilangan segalanya. Cinta, uang, dan harapan. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi memeluk Nia erat, tetapi Nia menepis tangannya. Jangan sentuh aku, teriaknya. Ini semua salahmu. Kau yang memulai semua ini. Nia, tolonglah, bisik Andi. Kita harus bersatu. Kita harus mencari jalan keluar. Jalan keluar apa? Nia berteriak lagi. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kau menghancurkan hidupku. Aku benci padamu. Andi, aku benci kau. Andi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Nia, merasakan rasa sakit yang dalam di hatinya. Ia tahu, Nia benar. Ini semua salahnya. Ia yang memulai semua ini.
Ia yang menghancurkan hidupnya sendiri, dan juga hidup Nia. Ia merasa sangat bersalah. Mereka akhirnya memutuskan untuk berjalan kaki. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka hanya bisa berjalan, berharap menemukan keajaiban. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang ramai, dengan wajah-wajah orang yang tidak peduli. Mereka merasa seperti dua orang asing di kota yang mereka kenal. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harapan. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kebersamaan mereka terasa seperti sebuah siksaan. Malam itu, mereka tidur di sebuah halte bus. Mereka meringkuk kedinginan, saling memeluk, mencoba untuk mendapatkan kehangatan. Nia terus menangis. Isakannya pecah. Andi memeluknya erat, tetapi ia tidak bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menatap langit malam, bertanya-tanya mengapa ia harus merasakan penderitaan seperti ini. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Di dalam rumah, Rina duduk di ruang kerjanya. Ia menatap layar monitor, melihat Andi dan Nia yang meringkuk kedinginan di halte bus. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ia merasa puas. Ini adalah pembalasan yang ia inginkan. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Rina tidak hanya memblokir rekening Andi, ia juga memantau semua pergerakan Andi di media sosial. Ia tahu Andi dan Nia sedang dalam kesulitan. Ia tahu Andi sedang mencari bantuan. Rina tidak akan membiarkan siapapun membantu mereka. Ia sudah menghubungi teman-teman Andi, dan ia telah memutar balik fakta, menceritakan kisah yang berbeda. Rina mengatakan bahwa Andi telah mengkhianatinya, dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia meminta teman-teman Andi untuk tidak membantu Andi, dan semua orang percaya pada Rina. Rina tidak hanya membalas dendam pada Andi, ia juga membalas dendam pada Nia. Nia telah mengkhianati persahabatan mereka, dan Rina tidak akan memaafkannya. Rina tahu, Nia adalah seorang wanita yang terbiasa hidup mewah. Ia tahu, Nia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uang. Ia ingin Nia merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin Nia tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Rina mematikan layar monitornya. Ia tidak ingin melihat mereka lagi. Ia sudah cukup melihat mereka menderita. Ia merasa puas. Ia merasa, akhirnya, ia bisa tidur nyenyak. Ia berbaring di tempat tidurnya yang luas dan dingin. Ia memejamkan matanya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia bisa tidur dengan tenang. Sementara itu, di sebuah halte bus yang dingin, Andi dan Nia tidak bisa tidur. Mereka kedinginan, lapar, dan putus asa. Nia terus menangis, memanggil nama ibunya. Andi memeluk Nia erat, tetapi ia tidak bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menatap langit malam, bertanya-tanya mengapa ia harus merasakan penderitaan seperti ini. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Malam itu, dinginnya udara Jakarta menusuk kulit Andi dan Nia hingga ke tulang. Mereka tidak lagi merasakan kelembutan spray katun Mesir atau kehangatan selimut sutra. Mereka tidur di sebuah halte bus yang sepi, meringkuk di bawah jaket tipis yang tidak cukup untuk melindungi mereka dari angin malam. Bau bensin dan debu jalanan menggantikan aroma parfum mahal yang biasa mereka hirup. Nia terus menangis. Isakannya pecah. Suaranya parau karena kedinginan dan kelaparan. Andi memeluk Nia erat, tetapi ia tidak bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menatap langit malam yang gelap, bertanya-tanya mengapa ia harus merasakan penderitaan seperti ini. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Dalam kegelapan, pikiran Andi melayang ke masa lalu. Ia ingat malam pertama kali ia bertemu Nia di sebuah pesta mewah. Nia mengenakan gaun merah yang memikat, dan mata Nia bersinar penuh kehidupan. Saat itu, Andi merasa hidupnya sempurna. Ia memiliki istri yang setia, Rina, dan kekasih yang cantik, Nia. Ia pikir ia bisa memiliki segalanya tanpa kehilangan apapun. Kini,
Semua itu terasa seperti lelucon yang kejam. Gaun mewah Nia telah digantikan oleh pakaian kotor, dan matanya yang bersinar kini dipenuhi dengan keputusasaan. Pukul 5 pagi, saat cahaya matahari pertama muncul, mereka terbangun dengan rasa lapar yang menusuk perut. Perut mereka terasa seperti dirobek-robek. Sebuah rasa sakit yang belum pernah mereka alami. Mereka berjalan kaki tanpa tujuan, menyusuri jalanan yang ramai. Mereka melihat orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja mereka, dengan wajah-wajah yang penuh semangat, membawa tas-tas kerja yang rapi, dan menikmati sarapan pagi di pinggir jalan. Pemandangan itu bagaikan siksaan bagi mereka. Mereka merasa seperti dua orang asing di kota yang mereka kenal, hantu-hantu yang tidak terlihat di tengah keramaian. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harapan. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kebersamaan mereka terasa seperti sebuah siksaan. "Andi, aku lapar," bisik Nia. Suaranya lemah. "Aku tidak sanggup lagi. Aku hanya ingin pulang." Andi mengangguk. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Matanya tertuju pada sebuah tempat sampah di dekat sebuah restoran. Ia melihat sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang yang tidak peduli. Ia merasa jijik. Perutnya bergejolak, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Harga diri yang dulu ia junjung tinggi kini telah hancur lebur. Ia mengambil sisa-sisa makanan itu, dan memberikannya kepada Nia. Nia, yang tadinya menolak dengan air mata mengalir, akhirnya menyerah. Ia makan dengan lahap, tidak peduli dengan rasa jijik yang ia rasakan. Setelah makan, mereka kembali berjalan kaki. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka hanya bisa berjalan, berharap menemukan keajaiban. Mereka akhirnya menemukan sebuah kafe internet. Andi menggunakan uang terakhirnya untuk menyewa komputer selama beberapa jam. Ia mencoba mengakses akun media sosialnya. Ia mengirim pesan kepada beberapa teman dekatnya, meminta bantuan, menjelaskan situasinya secara singkat. "Aku terjebak di Jakarta tanpa uang. Semua kartuku diblokir. Tolong bantu aku. Aku janji akan mengembalikan semuanya." Tulis Andi dalam sebuah pesan yang dikirimkan ke puluhan kontak. Ia menunggu balasan. Hatinya berdebar dengan harapan yang tipis. Namun, tidak ada balasan. Andi mencoba menelepon, tetapi panggilannya tidak terhubung. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk mendapatkan bantuan. Di dalam rumah mewah mereka, Rina duduk di ruang kerjanya. Ia menatap layar monitor, melihat Andi dan Nia yang sedang mencari bantuan. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ia merasa puas. Ini adalah pembalasan yang ia inginkan. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Rina tidak hanya memblokir rekening Andi, ia juga memantau semua pergerakan Andi di media sosial. Ia tahu Andi dan Nia sedang dalam kesulitan. Ia tahu Andi sedang mencari bantuan. Rina tidak akan membiarkan siapapun membantu mereka. Ia sudah menghubungi teman-teman Andi, dan ia telah memutar balik fakta, menceritakan kisah yang berbeda. Rina mengatakan bahwa Andi telah mengkhianatinya, dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia meminta teman-teman Andi untuk tidak membantu Andi, dan semua orang percaya pada Rina. Rina tidak hanya membalas dendam pada Andi, ia juga membalas dendam pada Nia. Nia telah mengkhianati persahabatan mereka, dan Rina tidak akan memaafkannya. Rina tahu, Nia adalah seorang wanita yang terbiasa hidup mewah. Ia tahu, Nia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uang. Ia ingin Nia merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin Nia tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Suatu sore, saat Nia dan Andi duduk di sebuah taman kota, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tampan keluar. Dia adalah Rio, teman lama Nia dan Andi. Mata Nia berbinar. Sebuah harapan baru muncul di hatinya. "Rio!" teriak Nia, berdiri dan berlari menghampirinya. "Syukurlah, kau di sini. Kami butuh bantuanmu."
Rio tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Nia? Andi? Apa yang terjadi pada kalian? Kalian terlihat berantakan. Andi menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana mereka terjebak di Tokyo, bagaimana semua rekeningnya diblokir, dan bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Rio mendengarkan dengan serius, tetapi ada keraguan yang jelas di matanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, ujar Rio. Aku dengar dari Rina bahwa kalian telah berpisah. Rina mengatakan bahwa Andi telah mengkhianatinya, dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia memintaku untuk tidak membantu Andi. Andi terkejut. Apa? Itu tidak benar. Rina memutarbalikkan fakta. Kami terjebak di sini. Tolong bantu kami, Rio. Namun, Rio menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, Andi. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah kalian. Aku harap kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Rio masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Nia dan Andi berdiri di sana, melihat mobil Rio yang menjauh. Harapan yang tadinya menyala kini padam. Mereka menyadari bahwa Rina telah mengisolasi mereka sepenuhnya. Tidak ada satupun teman mereka yang akan membantu. Mereka benar-benar sendirian. Kini, mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka telah kehilangan segalanya. Cinta, uang, dan harapan. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi memeluk Nia erat, tetapi Nia menepis tangannya. Jangan sentuh aku, teriaknya. Ini semua salahmu. Kau yang memulai semua ini. Nia, tolonglah, bisik Andi. Kita harus bersatu. Kita harus mencari jalan keluar. Jalan keluar apa? Nia berteriak lagi. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kau menghancurkan hidupku. Aku benci padamu. Andi, aku benci kau. Andi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Nia, merasakan rasa sakit yang dalam di hatinya. Ia tahu, Nia benar. Ini semua salahnya. Ia yang memulai semua ini. Ia yang menghancurkan hidupnya sendiri, dan juga hidup Nia. Ia merasa sangat bersalah. Malam itu, mereka kembali ke hal tebus yang dingin. Mereka meringkuk kedinginan, saling memeluk, mencoba untuk mendapatkan kehangatan. Nia terus menangis. Isakannya pecah. Andi memeluknya erat, tetapi ia tidak bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menatap langit malam, bertanya-tanya mengapa ia harus merasakan penderitaan seperti ini. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Fajar menyingsing, dan mereka terbangun dengan rasa lapar yang menusuk perut. Perut mereka terasa seperti dirobek-robek. Sebuah rasa sakit yang belum pernah mereka alami. Mereka berjalan kaki tanpa tujuan, menyusuri jalanan yang ramai. Mereka melihat orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja mereka, dengan wajah-wajah yang penuh semangat, membawa tas-tas kerja yang rapi, dan menikmati sarapan pagi di pinggir jalan. Pemandangan itu bagaikan siksaan bagi mereka. Mereka merasa seperti dua orang asing di kota yang mereka kenal. Hantu-hantu yang tidak terlihat di tengah keramaian. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harapan. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kebersamaan mereka terasa seperti sebuah siksaan. Andi, aku lapar, bisik Nia, suaranya lemah. Aku tidak sanggup lagi. Aku hanya ingin pulang. Andi mengangguk. Ia melihat sekeliling, mencari sesuatu yang bisa mereka makan. Matanya tertuju pada sebuah tempat sampah di dekat sebuah restoran. Ia melihat sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang-orang yang tidak peduli. Ia merasa jijik, perutnya bergejolak, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Harga diri yang dulu ia junjung tinggi kini telah hancur lebur. Ia mengambil sisa-sisa makanan itu, dan memberikannya kepada Nia. Nia, yang tadinya menolak dengan air mata mengalir, akhirnya menyerah. Ia makan dengan lahap, tidak peduli dengan rasa jijik yang ia rasakan. Setelah makan, mereka kembali berjalan kaki. Mereka tidak tahu harus pergi kemana.
Mereka hanya bisa berjalan, berharap menemukan keajaiban. Mereka akhirnya menemukan sebuah kafe internet. Andi menggunakan uang terakhirnya untuk menyewa komputer selama beberapa jam. Ia mencoba mengakses akun media sosialnya. Ia mengirim pesan kepada beberapa teman dekatnya, meminta bantuan, menjelaskan situasinya secara singkat. Aku terjebak di Jakarta tanpa uang. Semua kartuku diblokir. Tolong bantu aku. Aku janji akan mengembalikan semuanya. Tulis Andi dalam sebuah pesan yang dikirimkan ke puluhan kontak. Ia menunggu balasan. Hatinya berdebar dengan harapan yang tipis. Namun, tidak ada balasan. Andi mencoba menelepon, tetapi panggilannya tidak terhubung. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi mereka untuk mendapatkan bantuan. Di dalam rumah mewah mereka, Rina duduk di ruang kerjanya. Ia menatap layar monitor, melihat Andi dan Nia yang sedang mencari bantuan. Senyum sinis terukir di bibirnya. Ia merasa puas. Ini adalah pembalasan yang ia inginkan. Ia ingin mereka merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin mereka tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Rina tidak hanya memblokir rekening Andi, ia juga memantau semua pergerakan Andi di media sosial. Ia tahu Andi dan Nia sedang dalam kesulitan. Ia tahu Andi sedang mencari bantuan. Rina tidak akan membiarkan siapapun membantu mereka. Ia sudah menghubungi teman-teman Andi, dan ia telah memutar balik fakta, menceritakan kisah yang berbeda. Rina mengatakan bahwa Andi telah mengkhianatinya, dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia meminta teman-teman Andi untuk tidak membantu Andi, dan semua orang percaya pada Rina. Rina tidak hanya membalas dendam pada Andi, ia juga membalas dendam pada Nia. Nia telah mengkhianati persahabatan mereka, dan Rina tidak akan memaafkannya. Rina tahu, Nia adalah seorang wanita yang terbiasa hidup mewah. Ia tahu, Nia tidak akan bisa bertahan hidup tanpa uang. Ia ingin Nia merasakan penderitaan yang sama dengan yang ia rasakan. Ia ingin Nia tahu bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Suatu sore, saat Nia dan Andi duduk di sebuah taman kota, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria tampan keluar. Dia adalah Rio, teman lama Nia dan Andi. Mata Nia berbinar. Sebuah harapan baru muncul di hatinya. "Rio!" teriak Nia, berdiri dan berlari menghampirinya. "Syukurlah, kau di sini. Kami butuh bantuanmu." Rio tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Nia? Andi? Apa yang terjadi pada kalian? Kalian terlihat berantakan." Andi menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana mereka terjebak di Tokyo, bagaimana semua rekeningnya diblokir, dan bagaimana mereka tidak bisa mendapatkan bantuan. Rio mendengarkan dengan serius, tetapi ada keraguan yang jelas di matanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan," ujar Rio. "Aku dengar dari Rina bahwa kalian telah berpisah. Rina mengatakan bahwa Andi telah mengkhianatinya, dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Ia memintaku untuk tidak membantu Andi." Andi terkejut. "Apa? Itu tidak benar." Rina memutarbalikkan fakta. Kami terjebak di sini. Tolong bantu kami, Rio." Namun, Rio menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku, Andi. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah kalian. Aku harap kalian bisa menyelesaikannya dengan baik." Rio masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Nia dan Andi berdiri di sana, melihat mobil Rio yang menjauh. Harapan yang tadinya menyala kini padam. Mereka menyadari bahwa Rina telah mengisolasi mereka sepenuhnya. Tidak ada satupun teman mereka yang akan membantu. Mereka benar-benar sendirian. Kini, mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka telah kehilangan segalanya. Cinta, uang, dan harapan. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Andi memeluk Nia erat, tetapi Nia menepis tangannya. "Jangan sentuh aku," teriaknya. "Ini semua salahmu.
Kau yang memulai semua ini. Nia, tolonglah, bisik Andi. Kita harus bersatu. Kita harus mencari jalan keluar. Jalan keluar apa? Nia berteriak lagi. Kau sudah menghancurkan segalanya. Kau menghancurkan hidupku. Aku benci padamu. Andi, aku benci kau. Andi tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap Nia, merasakan rasa sakit yang dalam di hatinya. Ia tahu, Nia benar. Ini semua salahnya. Ia yang memulai semua ini. Ia yang menghancurkan hidupnya sendiri, dan juga hidup Nia. Ia merasa sangat bersalah. Malam itu, mereka kembali ke hal tebus yang dingin. Mereka meringkuk kedinginan, saling memeluk, mencoba untuk mendapatkan kehangatan. Nia terus menangis. Isakannya pecah. Andi memeluknya erat, tetapi ia tidak bisa menenangkannya. Ia hanya bisa menatap langit malam, bertanya-tanya mengapa ia harus merasakan penderitaan seperti ini. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Keesokan paginya, saat mereka terbangun, mereka menemukan seorang pria parubaya yang sedang duduk di bangku halte. Ia menatap mereka dengan tatapan yang penuh iba. Pria itu adalah Pak Budi, seorang pengusaha tua yang dulunya adalah mentor Andi. Andi? Tanya Pak Budi. Apa yang terjadi padamu? Aku mendengar kabar tentangmu. Rina, dia mengatakan bahwa kau telah mengkhianatinya. Andi terkejut. Pak Budi, itu tidak benar. Rina memutarbalikkan fakta. Kami terjebak di sini. Tolong bantu kami. Pak Budi menggelengkan kepalanya. Aku tahu, Andi. Aku tahu Rina telah berbohong. Aku tidak percaya pada kata-katanya. Aku tahu kau tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Mata Andi berbinar. Sebuah harapan baru muncul di hatinya. Ia tidak sendirian. Ia masih punya seseorang yang percaya padanya. Tolong, Pak Budi, bisik Andi. Tolong bantu kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Pak Budi mengangguk. Aku akan membantumu, Andi. Aku akan memberimu pekerjaan di perusahaanku. Aku akan memberimu tempat tinggal. Aku akan memberimu uang untuk memulai hidup baru. Tapi, ada satu syarat. Apapun, Pak, ujar Andi. Apapun. Kau harus meninggalkan Nia, ujar Pak Budi. Aku tahu, kau mencintainya. Tapi, kau harus tahu, Nia adalah penyebab dari semua masalahmu. Kau harus memilih antara Nia atau hidup barumu. Andi terkejut. Ia menatap Nia yang berdiri di sampingnya. Nia juga terkejut. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan. Aku tidak bisa, bisik Andi. Aku tidak bisa meninggalkan Nia. Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu, ujar Pak Budi. Kau harus memilih, Andi. Kau harus memilih antara cintamu pada Nia atau hidup barumu. Pikirkan baik-baik. Aku akan menunggumu di mobilku. Pak Budi masuk ke dalam mobilnya dan pergi. Andi dan Nia berdiri di sana, di halte bus yang sepi. Mereka hanya punya satu sama lain, dan kini, mereka harus memilih. Mereka harus memilih antara cinta dan hidup. Kata-kata Pak Budi menggantung di udara, memecah kesunyian di halte bus yang sepi. Kau harus memilih antara Nia atau hidup barumu. Kalimat itu bagaikan guntur yang menyambar di siang bolong, membelah langit dan memisahkan dunia Andi menjadi dua bagian yang sangat kontras. Di satu sisi, ada jalan menuju keselamatan, pekerjaan, tempat tinggal, uang, dan kehormatan yang ia rindukan. Di sisi lain, ada Nia, wanita yang menjadi alasan semua kehancurannya, namun juga satu-satunya orang yang tersisa di sisinya. Nia berdiri mematung di sampingnya. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi ketakutan yang nyata. Matanya memohon, menatap Andi, seolah-olah seluruh hidupnya bergantung pada keputusan yang akan diambil Andi. Ia tahu, tawaran Pak Budi adalah sebuah ultimatum, sebuah ujian untuk melihat seberapa besar cinta Andi kepadanya, atau seberapa besar Andi ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Andi menundukkan kepalanya, memproses kata-kata itu.
Ia memikirkan Pak Budi, mentor yang selalu menganggapnya sebagai anak sendiri. Pak Budi adalah satu-satunya orang yang tidak mempercayai kebohongan Rina. Satu-satunya orang yang bersedia memberinya kesempatan kedua. Namun, syarat yang diberikan terlalu berat. Meninggalkan Nia? Itu berarti ia harus membuang semua pengorbanan yang telah mereka lalui bersama. Itu berarti ia harus mengakui bahwa cintanya pada Nia tidak cukup kuat untuk menghadapi kenyataan. Pikirannya melayang kembali ke masa lalu, ke saat-saat ia masih bersama Rina. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kemewahan dan kebahagiaan semu. Rina adalah wanita yang sempurna, tetapi ia merasa ada sesuatu yang hilang. Kemudian Nia datang, membawa sebuah petualangan dan gairah yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengkhianati Rina, mengorbankan segalanya demi sebuah janji cinta yang sekarang terasa begitu rapuh. Nia melihat keraguan di mata Andi. Ia merasa terancam. Ia merasa akan ditinggalkan. Ia menggenggam tangan Andi dengan erat. Air matanya mengalir deras. Andi, jangan tinggalkan aku. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita sudah kehilangan segalanya. Jangan tinggalkan aku sendirian. Andi menatap Nia. Ia melihat air mata di mata Nia. Ia merasakan ketakutan Nia. Ia tahu, Nia telah kehilangan segalanya karena ia. Nia telah mengorbankan persahabatannya dengan Rina, kehidupannya yang mewah, dan kini, ia harus menghadapi kenyataan pahit bersamanya. Ia tidak bisa meninggalkan Nia. Ia merasa bersalah. Ia merasa bertanggung jawab atas penderitaan Nia. Andi menghela napas panjang. Keputusan sudah bulat. Ia tidak akan meninggalkan Nia. Ia akan memilih Nia. Ia akan memilih cinta. Ia akan menghadapi semua konsekuensi bersama dengan Nia. Ia akan membuktikan kepada dunia bahwa cintanya pada Nia tulus, bahwa ia akan berjuang untuk mereka berdua. Ia menatap Nia, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Aku tidak akan meninggalkanmu, Nia. Kita akan melalui ini bersama. Kita akan mencari jalan keluar. Nia memeluk Andi erat. Isakannya pecah. Ia merasa lega. Ia merasa aman. Ia tahu, ia tidak sendirian. Mereka akan menghadapi dunia bersama-sama. Andi menatap mobil Pak Budi yang terparkir di seberang jalan. Ia melihat Pak Budi di dalam mobilnya, menunggu keputusannya. Andi mengambil ponselnya dan mengirim pesan kepada Pak Budi. Pak, terima kasih atas tawarannya. Tapi, saya tidak bisa meninggalkan Nia. Saya akan mencari jalan keluar sendiri. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Ia menaruh ponselnya kembali ke dalam sakunya. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang sulit, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia mengambil tangan Nia, dan mereka berjalan kaki, menyusuri jalanan yang ramai. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, tidak punya harapan. Mereka hanya punya satu sama lain. Dan kebersamaan mereka terasa seperti sebuah kekuatan. Malam itu, mereka kembali ke hal tebus yang dingin. Mereka meringkuk kedinginan, saling memeluk, mencoba untuk mendapatkan kehangatan. Nia tidak lagi menangis. Ia memeluk Andi erat, merasakan kehangatan dari tubuh Andi. Ia tahu, mereka tidak sendirian. Mereka punya satu sama lain. Andi menatap langit malam. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasa tenang. Ia tahu, ini semua adalah hukuman. Hukuman atas perbuatannya. Tapi, ia juga tahu, ia tidak sendirian. Ia punya Nia. Dan itu sudah cukup.